Setahun belakangan, ada aja berita tentang kekhawatiran yang kedengarannya menyeramkan soal muncul dan berkembangnya chatbot berbasis AI ChatGPT. Gempar informasi ini tuh menyeratkan bahwa kemunculannya mungkin akan mengubah segalanya. Copywriter, programmer, pengajar, penulis esai, dan banyak lagi. Mungkin benar, ChatGPT akan mengubah segalanya, tapi mungkin juga tidak. Gempar informasi itu terjadi karena fitur yang ada pada ChatGPT ini luar biasa menakjubkan. Dia mampu memberikan jawaban yang kita butuhkan dari pertanyaan apapun yang kita ajukan. Bahkan, dia mampu membuat kode, menulis esai, puisi, artikel, dan sebagai lawan bicara yang punya kemampuan retorik yang baik. Kemampuan untuk menghasilkan paragraf dari argumen dan narasi yang koheren. Jadi kedengaran wajar kenapa berita yang mengkhawatirkan itu beredar. Ditambah lagi, pemanfaatan teknologi AI dalam dunia bisnis mulai mendapatkan momentumnya di beberapa tahun terakhir. Dimulai di rentang 2018-2019 yang mulai meluas di tahun 2022. Banyak perusahaan mulai mengintegrasikan bisnis mereka pada robot AI tersebut seperti e-commerce, pendidikan, industri kesehatan, dan juga keuangan. Perusahaan-perusahaan ini menerapkan robot AI di beberapa departemen internal mereka seperti layanan pelanggan, pengembangan produk, analisis data, dan penulisan konten. Jadi, kalau dulu seorang peneliti dan penulis konten membutuhkan waktu lama untuk melakukan research, sekarang ide penelitian bisa didapat dengan mudah hanya dengan mengajukan pertanyaan pada chatbot itu. Dan kalau dulu ketika ada seorang siswa pengen belajar bahasa asing, dia harus mencari tutor dulu tuh. Dan dia juga harus mencari referensi secara manual. Tapi sekarang udah ada platform pembelajaran bahasa yang menggunakan ChatGPT sebagai tutor belajar. Selain itu membuat siswa memangkas jarak, itu juga bisa meringkas waktu. Semua kemudahan itu meskipun memberikan nilai-nilai efisiensi yang itu positif banget kan, tapi ada nilai-nilai yang kemungkinan akan tergerus kalau penggunaannya itu nggak disikapi dengan hati-hati, terutama di dalam dunia tulis-menulis bagi seorang individu. Setiap orang sebenarnya bisa memiliki suara saat menulis. Suara yang dimaksud adalah ciri-ciri yang membuat seorang yang menulis berbeda dari yang lainnya, atau yang disebut dengan suara penulis. Suara penulis adalah cerminan pengetahuan dan perspektif unik dari seorang penulis yang bisa dinikmati dari karyanya. Kita bisa mengenali kepribadian dan jiwa setiap penulis yang menulis dengan baik dan jujur. Baik dalam definisi yang dimaksud berarti mengetahui apa yang mau dia katakan dan mengetahui bagaimana cara mengatakannya. Dan jujur yang dimaksud adalah gairah seorang penulis terhadap subjek dan kecenderungannya menggunakan cara ataupun gaya tertentu untuk menyampaikan apa yang mau dia katakan. Yang itu bisa diidentifikasi sejelas sebagaimana kita mengenali DNA. Misalnya ketika aku menonton sebuah film berjudul Shoplifters karya Koreeda Hirokazu, aku bisa merasakan kalau ini orang yang juga menulis film Like Father Like Son. Saat aku membaca novel berjudul 1Q84 karya Haruki Murakami, aku bisa merasakan kalau yang menulis juga orang yang sama yang menulis Norwegian Wood. Suara penulis juga nggak hanya terbatas pada medium tertentu aja seperti tulisan, tapi juga dia bisa dikenali dari medium musik ataupun teknologi. Kalau di musik aku pernah denger album judulnya A Moon Shaped Pool yang bikin Radiohead. Nah, aku bisa ngerasain tuh, ini orang juga yang ngebikin OK Computer nih. Di dunia teknologi ada Apple milik Steve Jobs, visi yang dia punya, kita bisa ngerasakan kalau ini, wah ini teknologi yang khas milik dia gitu. Suara penulis dalam tulisan semacam jejak kuas dalam lukisan, atau semacam aroma biji kopi dalam setiap secangkir kopi. Maksudku, kayak kita bisa mengenalinya gitu, kayak bisa ngelihat dari keputusan kreatif mereka yang itu intuitif dan saintifik yang secara sadar mereka ambil. Nah, menyusupnya ChatGPT ke ruang di mana lahir dan dibentuknya tulisan membuat topik penting tentang suara penulis ini jadi semakin hangat. Selain itu, beberapa universitas dunia juga mulai merespon kemajuan teknologi ini. Beberapa di antaranya ada Cambridge, Oxford, dan Edinburgh University. Mereka melarang mahasiswanya menulis karya ilmiah mereka menggunakan ChatGPT karena kekhawatiran plagiarisme. In November 2022, and by the time schools reopened for the new year, it was banned from being used in numerous classrooms and school devices. Kalau seandainya bisa balik ke masa lalu, aku ingat 9 tahun yang lalu aku ada di masa-masa itu. Masa-masa selama jadi mahasiswa dulu. Maksudnya bukan mahasiswa di Cambridge juga ya. Maksudku, kalau seandainya selama jadi mahasiswa dulu tuh aku punya akses ke ChatGPT, aku mungkin ikut menggunakannya dan tanpa penyesalan. Karena ngapain ngebuang waktu nulis esai berjudul Perkembangan Sinema Dunia kalau dengan ChatGPT itu bisa dihasilkan hanya dengan beberapa detik. Ngapain?
Di kalangan teman-temanku mungkin kami nggak sebut itu curang. Kami lebih menyebutnya kerja cerdas. Mungkin pujian itu terasa pas. Karena mungkin kita berpikir menyerahkan menulis ke ChatGPT sama dengan mendelegasikan navigasi ke GPS. Atau mendelegasikan matematika ke kalkulator. Mungkin. Tapi kan itu beda ya. Ada alasan kenapa pertanyaan esai sering ada di lembar ujian kita. Dan kita juga sering tuh dulu ditugaskan PR untuk bikin esai untuk subjek tertentu. Semua bertujuan untuk mengukur pemahaman kita. Lalu kenapa esai? Karena esai membutuhkan lebih dari sekedar hafalan. Esai membutuhkan sintaksis personal dalam menafsirkan berbagai informasi. Melatih parafrase yang dengan itu kita juga melatih pembendaraan kata yang kita punya. Kemudian memproses dan mengelaborasi gagasan dari konten yang kita lumat dengan bahasa kita sendiri. Yang itu nggak bisa diserahkan gitu aja dong kepada mesin. Dan sekarang tulisan yang rumit sekalipun bisa diserahkan sama AI. Kasih perintah, tulis prompt, edit abis itu. Mungkin kita akan jadi budaya editor di tahun-tahun yang akan datang. Tapi apakah menulis dan mengedit itu sama? Perbedaan menulis dan mengedit mirip seperti membuat musik dan mendengarkan musik. Mendengarkan musik itu baik, bisa memperluas pengetahuan dan menginspirasi kita akan beragam gaya komposisi. Tapi menginspirasi kita lewat suara orang lain, nada mereka, chorus mereka, lirik mereka, bahasa mereka. Maksudku mengedit juga dimulai dengan bahasa orang lain. Dalam konteks ChatGPT ya bahasa mesin. Dan dalam pengertian tertentu, menulis juga termasuk mengedit sebenarnya. Tapi lebih ke mengedit sintaksis. Warisan masa lalu dari leluhur kita yang meskipun nggak kita ciptakan sendiri, tapi sangat luas bisa dimanfaatkan buat berekspresi. Warisan yang memungkinkan kita untuk menyusun gagasan dan struktur milik kita sendiri. Warisan yang selama ini kita sebut dengan bahasa. Selama ini, hingga evolusi manusia sampai pada titik ini, hanya bahasalah yang mampu membuat manusia berada pada rantai puncak makanan tertinggi. Bahasa adalah bagaimana manusia memahami diri mereka sendiri dan dunia yang mereka tinggali. Tapi menulis adalah bagaimana kita memahaminya dengan unik. Maksudku, apa kita selamanya akan hidup dengan mengedit bahasa yang dihasilkan oleh mesin chatbot artificial intelligence ini? Apa iya gitu? Di usia 20-an ketika sebuah pertanyaan yang itu menggelisahkan soal siapa aku sebenarnya, pertanyaan yang juga menyelami benak kita semua, aku menemukan bahwa menulis musikku sendiri, lirik dan bahasaku sendiri adalah satu-satunya cara untuk mengetahui jawabannya. Sebuah nilai yang diam-diam ditanamkan pendidikan dengan susah payah di sekolah padaku adalah dengan terus menjadi diriku sendiri. Sebagai input, ChatGPT bisa akan sangat-sangat membantu sebagai teman belajar, teman meneliti, karena dari informasi yang cepat itu bisa kita manfaatkan untuk proses penciptaan karya kita sendiri. Tapi kalau sepenuhnya karya dan gagasan kita ditulis dan diserahkan kepada AI, itu adalah jalan pintas menuju ke kehilangan identitas, kupikir. Ya, semoga di masa depan generasi setelahnya memiliki cara berpikir yang serupa, apalagi di tengah gempuran teknologi yang akan semakin maju nantinya. Kalau buah pikiran, musik, seni, dan sastra dalam perjalanannya akan terus mengandung nilai-nilai originalitas yang gak ternilai harganya. Aku pikir kita jauh lebih senang untuk jadi diri kita sendiri. Itu aja yang mau aku bicarakan di konten kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena aku akan senang sekali mendengarnya, diskusi. Oh ya, supaya nggak ketinggalan video-video yang baru, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Salam kenal, nama aku Muhammad Siddiq. Sampai jumpa lagi ya.